Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta semangat dalam belajar. Berjumpa lagi dengan Pak Alam. Belajar bersama Pak Alam asik dan menyenangkan. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, pembelajaran 3. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada pembelajaran 3 kali ini, termuat 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPS, PPKN. Tujuan pembelajaran. Ada 3 tujuan pembelajaran pada pembelajaran 3 kali ini. Yuk kita langsung ke pembelajarannya. Salah satu keragaman di Indonesia adalah rumah adat. Apa rumah adat di daerahmu? Ayo membaca. Rumah adat suku Manggarai. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini, Wairebo menjadi tujuan wisata. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat Gendang, yang biasa disebut Baruniang. Rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut wunut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali. Gambar dari rumah adat Baruniang dari suku Manggarai. Baruniang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah Baruniang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut. 1. Tingkat pertama disebut lutur. Ruangan tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. 2. Tingkat kedua berupa loteng dan disebut lobo, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. 4. Tingkat keempat disebut lemparai, disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Tingkat terakhir atau kelima disebut hingkang kode, untuk tempat sesajian persembahan kepada leluhur. Tugas. Berdasarkan teks bacaan rumah adat suku Manggarai tadi, tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan. Yaitu, suku Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Terdapat kampung adat bernama Wairebo. Ada rumah adat Gendang yang bernama Baruniang.
berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Setiap bagian rumah direkatkan dengan rotan paku. Setiap bagian rumah direkatkan dengan rotan dan tanpa paku sama sekali. Baruniang terdiri atas 5 lantai, yang masing-masing lantai mempunyai fungsi masing-masing. Ayo berdiskusi. Mari diskusikan jawaban pertanyaan di bawah ini. Apa nama rumah adat di daerahmu? Bagaimana bentuk rumah adat itu? Apa bahan pembuatnya? Apa keunikannya? Karena kita berasal dari Demak, masuknya Provinsi Jawa Tengah, sehingga rumahnya adalah joglo, rumah adat joglo. Rumah joglo terbuat dari kayu. Keunikan rumah joglo terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Pendopo. Terletak di depan rumah, biasanya untuk aktivitas formal, seperti pertemuan, tempat pagelaran seni, wayang, atau pertunjukan yang lain. 2. Pringgitan. Terletak antara pendopo dan rumah dalam. 3. Emperan. Penghubung antara pringgitan dan rumah dalam. Bisa juga dikatakan teras, biasanya tempat untuk bersantai dan menerima tamu. 4. Omah dalam atau rumah dalam, yaitu sebagai unit tempat tinggal. 5. Sentong. Merupakan ruangan, baik itu kamar tidur, tempat menyimpan benda berharga, gudang, dan lain sebagainya. 6. Gandok. Bangunan tambahan yang letaknya mengitari sisi belakang dan samping bangunan. Ayo membaca. Bacalah dengan cermat teks berikut. Keragaman rumah adat di Indonesia. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek andal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. Keragaman rumah adat di Indonesia sebagai berikut. Tabel 2.1 Rumah adat di Indonesia. Ada dari daerah Aceh, rumah adatnya yaitu Rumoh Aceh, Rumah Krong Bade, dan juga dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau. Bisa dibaca sendiri ya. Kemudian selanjutnya ada dari daerah Jambi dengan rumah panggung, Bengkulu, dan lain sebagainya. Sementara Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, Jawa Timur itu satu, yaitu rumah joglo. Berikutnya, di Kalimantan, Bali, Maluku, Maluku Utara, sampai Papua. Begitu beragam rumah adat di Indonesia. Setiap rumah adat mempunyai keunikan tersendiri. Keragaman rumah adat menjadi kekayaan budaya yang dapat kita banggakan. Tugas.
Perhatikan beberapa rumah adat berikut. 1. Tuliskan setiap provinsi asal rumah adat. 2. Tuliskan keunikan pada setiap gambar rumah adat. Ada gambar rumah adat Baileo, asal provinsi Maluku dan Maluku Utara. Keunikan dari rumah adat ini yaitu bentuk ornamen atau hiasan di rumah adat Baileo memiliki hubungan dengan adat istiadat dan kehidupan sehari-hari masyarakat Maluku. Baileo merupakan rumah panggung, yakni posisi lantainya berada di atas permukaan tanah. Lantai yang tinggi ini mempunyai makna bahwa agar roh-roh nenek moyang memiliki tempat dan derajat yang tinggi dibandingkan masyarakat. Kemudian ada rumah adat Tambi, asal provinsi Sulawesi Tengah. Keunikannya yaitu rumah adat ini berbentuk panggung yang atapnya sekaligus berguna sebagai dinding. Alas rumahnya terdiri dari balok-balok yang disusun, sedangkan pondasinya terdiri dari batu alam. Tangga untuk naik tersebut terbuat dari daun rumbia atau daun bambu yang dibelah dua. Ada rumah adat Honai, asal provinsi Papua. Keunikannya yaitu rumah ini pada khususnya di bagian pegunungan. Rumah Honai memiliki bentuk dasar lingkaran dengan rangka kayu berdinding anyaman dengan atap kerucut yang terbuat dari jerami. Dinding rumah terbuat dari kayu yang disusun berdiri, memiliki satu pintu pendek dan tidak berjendela. Alasan tidak berjendela karena udara di daerah pegunungan khususnya di Papua dingin. Tingginya 2,5 meter yang jika dilihat dari udara terlihat seperti jamur. Berikutnya ada rumah adat Tongkonan, asal provinsi Sulawesi Selatan. Keunikannya yaitu rumah adat ini harus menghadap ke utara. Letak pintu di bagian depan rumah. Dengan keyakinan bumi dan langit merupakan satu kesatuan dan bumi dibagi dalam 4 penjuru. Ruang pada bagian badan tongkonan terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian depan atau tangdok, tengah sali, lebih luas dan agak rendah, kemudian bagian belakang ada sumbung disebut polo banua atau ekor rumah. Berikutnya ada rumah lamin, asal provinsi Kalimantan Timur. Keunikannya yaitu rumah lamin adalah identitas masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Rumah lamin mempunyai panjang sekitar 300 meter, lebar 15 meter, dan tinggi kurang lebih 3 meter. Rumah lamin juga dikenal sebagai rumah panggung yang panjang dan sambung menyambung. Rumah ini dapat ditinggali oleh beberapa keluarga karena ukuran rumah yang cukup besar. Salah satu rumah lamin yang berada di Kalimantan Timur bahkan dihuni oleh 12 sampai 30 keluarga. Rumah lamin dapat menampung kurang lebih 100 orang. Ya, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Hari ini kita belajar tentang rumah adat daerahnya masing-masing, kemudian rumah adat yang ada di seluruh Indonesia. Dunia alam, dunia belajar. Jangan lupa like and subscribe. Cukup sekian.
pembelajaran dari Pak Alam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.